Halo, selamat pagi. Saya Heronimus. NIM saya B10111911139. Saya akan mewawancarai Bang Egi terkait masalah kepemimpinan. Menurut Bang Egi, apa sih kepemimpinan itu? Menurut saya, kepemimpinan itu adalah seseorang atau pemimpin yang memegang peranan penting. Dia itu dapat memutuskan dan bersikap adil kepada staf ataupun SDM di bawahnya. Oh, menurut Bang Egi, apa sih sikap yang kita lakukan ketika kita tidak setuju dengan suatu hal di sebuah rapat gitu? Ketika kita tidak setuju, Menurut saya, kalau saya tidak setuju dalam forum rapat, ya, saya akan mengeluarkan pendapat atau mengangkat tangan, di mana kita mempunyai hak untuk mengeluarkan suara, memberi pendapat. Kenapa nih kita tidak setuju di forum rapat itu? Terus di dalam forum rapat itu kan otomatis ada namanya moderator atau moderator ya. Ada moderator, dia itu bisa memutuskan yang mana yang tidak setuju nih, yang mana yang setuju, terus mencari solusinya agar kedua suara ini bisa adil mendapat satu suara seperti itu. oh, terima kasih ya Bang Egi. Oke, sama-sama. Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Heronimus. Saya dari Universitas Hutan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ada tugas dari kampus untuk mewawancarai Bapak terkait masalah atau tentang kepemimpinan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Pak struktur kepemimpinan di kantor koperasi ini? Baik, sore Heronimus. Jadi kalau terkait dengan kepemimpinan di kantor dinas koperasi usaha kecil menengah provinsi Kalimantan Barat itu berdasarkan struktur terdiri dari satu kepala dinas, kemudian ada di bawah kepala dinas ada sekretaris dinas. Setelah sekretaris dinas itu ada lagi bagian-bagian yang mengurusi teknis, namanya kepala bidang. Jadi di sini ada 4 kepala bidang yang mengurusi teknis tentang perkoperasian dan UMKM. Satu, ada namanya bidang perizinan dan kelembagaan. Kemudian bidang yang kedua, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Yang ketiga, bidang pemberdayaan koperasi. Yang keempat, bidang pemberdayaan usaha kecil. Nah, para kepala-kepala bidang ini dibantu oleh masing-masing yang namanya tenaga fungsional. Tenaga fungsional. Kebetulan yang ada di dinas koperasi itu baru tersedia satu formasi tenaga fungsional, yaitu tenaga fungsional pengawas koperasi, ya. Nah, kemudian selain itu ada juga tenaga-tenaga jabatan fungsional umum, seperti analis tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, ada di bidang. Kebetulan saya selaku kepala bidang pemberdayaan usaha kecil di bidang ini memiliki sebanyak 9 orang yang membantu pekerjaan kabid sehari-harinya, ya. Jadi kemudian dari 9 orang ini sudah di masing-masing dibagi atas pekerjaan dan tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tugas dan tanggung jawab di bidang ini wajib hukumnya untuk dibagi habis kepada semua ASN yang ada di bidang. Sehingga tugas sebagai kepala bidang itu hanya selaku koordinator daripada
bidang tersebut. Dia yang bertanggung jawab kepada kepala bidang, bertanggung jawab kepada kepala dinas, kemudian yang di bawah bertanggung jawab kepada kepala bidangnya. Itu secara hierarkinya. Ya, gitu. Nah, dari pejabat-pejabat ini semuanya ditetapkan oleh berdasarkan SK atau surat keputusan dari gubernur. Ya, itu dia dasarnya. Keberadaan kami di sini ditetapkan berdasarkan surat keputusan gubernur. Ya, itu. Dan pertanyaan yang kedua, Pak, selamat sore Pak. Perkenalkan, saya Bernadi Saudara Nanyau, biasa dipanggil Victor Pak. Ya. Saya dari kampus atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Untuk mengenai selanjutnya, mengenai pertanyaan kedua, bagaimana sih Pak kebijakan Bapak menjadi pemimpin? Contohnya Bapak sekarang kan kepala bidang nih Pak. Ya. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang Bapak terapkan pada pegawai ASN yang lain? Ya. Baik. Kalau bicara tentang kebijakan, ini tentulah yang pertama kita harus bicara tentang aturan. Ya. Aturan. Yang pertama, aturan kepegawaian ini sudah jelas diatur berdasarkan PP nomor 41 kalau tidak salah ya, PP kepegawaian. Itu satu. Itu sudah jelas di situ diatur siapa bertanggung jawab terhadap apa dan bertugas sebagai apa. Itu. Kemudian juga diatur selain PP ada juga peraturan-peraturan di bawahnya. Ya. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang pemberdayaan usaha kecil ini memang tentulah tidak boleh melanggar daripada peraturan kepegawaian yang ada, ya kan? Tidak boleh melanggar. Kebijakan itu dibuat harus selaras dengan peraturan tentang kepegawaian. Tidak boleh nabrak, tidak boleh melanggar. Itu akan yang memberikan atau mengeluarkan kebijakan itu akan dikenakan sanksi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan-kebijakan itu hanya terkait terhadap misalnya kebijakan adanya waktu-waktu tertentu terkait dengan keperluan kepegawaian atau kepegawai. Misalnya mungkin ada pegawai yang ingin mengantarkan orang tuanya sakit. Itu merupakan satu kebijakan yang harus dibuat karena misalnya dia mengantarkan orang tuanya sakit ke rumah sakit, ya silakan sebatas setelah itu harus kembali lagi ke kantor. Tidak boleh setelah mengantarkan orang tuanya sakit tapi setelah itu tanpa adanya konfirmasi kepada pimpinannya. Nah, itu harus ada konfirmasi kalau dia akan pergi mohon izin misalnya, harus ada konfirmasi. Kalau tidak ada konfirmasi, nah itu akan kita terapkan sanksi. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan toleransi waktu kerja. Nah di sini kita kebijakan Gubernur Kalimantan Barat itu membuat satu aturan tentang waktu kerja, walaupun di peraturan atasnya itu ada peraturan menteri itu sudah ditetapkan bahwa pegawai itu diberlakukan waktu kerja selama 8 jam efektif. Nah di sini namun itu pelaksanaan tentang aturan waktu kerja itu berdasarkan kebijakan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Kalau di Kalimantan Barat khususnya di bawah di provinsi Kalimantan Barat ini di bawah kantor gubernur ya, itu waktu kerjanya itu berdasarkan kebijakan mulai dari jam 7.15 sampai dengan jam 15.45. Pulangnya jam 15.45. Kemudian di selanya itu ada waktu istirahat. Nah, itu.
Jadi itu kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian demikian juga dengan apel, terkait dengan apel pagi. Apel pagi ini kan kewajiban seorang ASN untuk dilaksanakan, namun ada kebijakan lain. Waktu apel pagi itu diundurkan jadi jam 7.30, karena mengingat mungkin kalau pagi ada orang tua mengantar anaknya sekolah dulu. Jadi setelah anaknya sampai di sekolah kan, sehingga tidak terburu-buru untuk mengejar apel pagi, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Diberikanlah toleransi waktu sebanyak 30 menit sehingga apel pagi itu dilaksanakan di sini pada jam 7.30. Itu kebijakan di antara lain kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Itu ya Pak. Itu ya. Pak ya. Oke. Dah. Oke, Pak. Stop. Terima kasih Pak. Yo.